Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat IPISO dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suadi Idris Amir, tentunya di acara kesayangan kita, IPISO, Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat IPISO, pada kesempatan kali ini, kami di IPISO akan mengangkat tema bedah tingkat kepuasan terhadap kinerja Gubernur Sulawesi Barat dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Bapak Andi Alibal Masdar dan Eni Anggrieni. Sekaligus juga membahas dan membedah peta peluang dia di 2024. Dan untuk membahas ini, kembali lagi IPISO kedatangan pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawallang, MHI. Assalamualaikum, Pak Dokter. Salam, Kak Kadir. Ketemu lagi di Dokter. Siap, Kak Kadir. Tema ini sangat menarik karena kita akan membahas kinerja Pak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur menjelang akhir masa jabatannya yang akan berakhir di tahun ini. Siap. 2022. Baik sahabat dan sobat IPISO, tentu Pak Dr. Ridwan Pawallang ini selain seorang akademisi, seorang dosen, dia juga adalah peneliti yang sudah lama menggeluti dunia penelitian bersama beberapa lembaga nasional maupun lokal. Jadi tentu beliau dalam setiap menggambarkan sebuah analisa-analisanya, beliau selalu dilengkapi data-data yang beliau selalu kumpulkan sebelum mendiskusikan sebuah tema, sahabat dan sobat IPISO. Dan pada kesempatan ini beliau akan menjelaskan seperti apa kinerja Pak Alibal Masdar, Andi Alibal Masdar, Ibu Eni Anggrieni menuju masa akhir jabatannya. Baik Pak Dokter, kalau kita melihat situasi Provinsi Sulawesi Barat yang saya dikatakan masih provinsi muda ya, karena baru hampir 20 tahun ya kalau tidak salah. Kalau tidak salah 2004 ya provinsi ini merdeka ya. Dia lepas dari silakan atau mandiri ya gitu. Dan baru 2 gubernurnya. Sebelumnya kita tahu semua suami dari Ibu Eni Anggrieni dan saat ini Ibu Eni Anggrieni ini menjadi wakil melanjutkan mantan gubernur suaminya kan gitu, mendampingi Pak Alibal. Namun tentu ya sebagai wakil ya beliau tidak bisa terlalu dimintai pertanggungjawabannya ketika misalnya ada hal-hal yang belum maksimal karena wakil hanya membantu gubernur. Nah tentu kita akan fokus pada Pak Gubernur kita Sulawesi Barat, Andi Alibal Masdar. Seperti apa kita melihat kinerja beliau selama memimpin Provinsi Sulawesi Barat? Tentunya indikatornya beberapa hal yang perlu kita. Pertama tentu adalah stabilitas politik. Seperti apa stabilitas politik? Kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan publik ini kan ada banyak muaranya ya, pembangunan seperti itu, kemudian pelayanan publik, kemudian juga tingkat kepuasan terhadap sektor-sektor ekonomi, penggerak ekonomi, IPM, seperti itu dan lain-lain. Dan terakhir mungkin kita akan membedah seperti apa peluang-peluang Alibal Masdar dan Ibu Eni Anggrieni ini menuju 2024. Saya mulai dari stabilitas politik dulu. Seperti apa kita melihat stabilitas politik di sana, Dinda Dokter di Sulawesi Barat. Silakan. Baik, Kak Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat IPISO dimanapun berada, jumpa lagi di acara IPISO Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir telah memberikan ruang, memberikan waktu untuk kemudian memberikan informasi, berbagi informasi terkait dengan sejauh mana perkembangan, kemajuan yang terjadi di Sulawesi Barat sebagai bagian daripada pemekaran Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau kita berbicara tentang Sulbar, tentu saja kita akan berbicara tentang masa lalu, bahwa
Polman atau Polewali Mandar ini adalah bagian daripada Provinsi Sulawesi Selatan, ya, ataupun induknya adalah Sulawesi Selatan. Saya kira kajiannya untuk kemudian melakukan pemisahan diri dan berdiri sendiri sebagai sebuah daerah otonomi dari Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Provinsi Sulawesi Barat itu adalah karena memang jarak, ya, jarak tempuh antara Polman itu sendiri dengan Makassar sebagai ibu kota Provinsi Selatan itu cukup jauh. Itu baru Polman, belum Mamuju. Ya. Mamuju Tengah, Mamuju Utara. Ya. Masya Allah, jauh sekali. Daerah ini kan berbatasan dengan Sulawesi Tengah, ya. Sulawesi Tengah. Nah, oleh sebab itu yang berikutnya di selain jarak dari tadi itu adalah bagaimana percepatan pembangunan di Sulawesi Barat, baik dari aspek IPM-nya, SDM-nya dan seterusnya. Tentu saja bahwa sungguhnya persoalan-persoalan urusan yang harus dituntaskan satu hari itu juga harus memakan, ya, waktu 2-3 hari baru selesai, dan itu pun kalau selesai misalnya di Makassar, karena ya sampai di Makassar ini dengan tingkat pelayanan yang cukup masif, padat dan seterusnya, itu cukup mempengaruhi seseorang mengurus sesuatu. Nah, oleh sebab itu komitmen itu sebetulnya, ya, spirit tentang bagaimana percepatan pembangunan di Sulawesi Barat sebagai bagian suku tersendiri, ya, Mandar dan seterusnya, itu kemudian direspon oleh pusat. Mandar Mamuju. Ya, Mandar Mamuju. Nah, direspon oleh pusat, lalu kemudian pada tahun 2000 berapa? 2004 diawali dengan pejabat, ya, pejabat gubernur, lalu kemudian menuju pilkada, dan terpilihlah gubernur pertama Pak siapa namanya? Pak Anwar Adnan Saleh. Ya. Nah, sebab itu saya pikir sesungguhnya pemekaran itu kan by data. Ya. Ada potensi-potensi yang menjadi pertimbangan persyaratan sebuah daerah itu mekar. Ya, Sulbar layak sekali, sangat layak dia mekar. Kelayakan itu kan sebetulnya tidak sekedar dikomunikasikan ke pusat, tetapi ada fakta real, ada komitmen bersama yang dibangun stakeholder, para elit-elit bersama masyarakat. Nah, 20 tahun saya pikir Sulbar pisah dari Sulsel itu adalah waktu yang cukup lama sebetulnya, ya, waktu yang cukup lah untuk kemudian melakukan percepatan pembangunan. Nah, sekarang apa sesungguhnya yang terjadi di sana, kan? Nah, yang paling penting dalam sebuah bukan yang paling penting, ya, paling tidak yang strategis untuk melakukannya itu adalah kinerja birokrasi. Kinerja birokrasi itu tentu saja top leadernya adalah gubernur, wakil gubernur bersama OPD, pimpinan OPD dan seterusnya, kan? Betul. Nah, oleh sebab itu kalau kita misalnya melihat ini, tentu kita perlu memplorkan sebuah data, kan? Betul. Ya, sebuah data yang saya perlu sampaikan bahwa berdasarkan temuan kita dari data yang dikumpulkan oleh adik-adik kita melalui Lembaga Analisis Data Nusantara, itu bisa kita lihat tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Gubernur Sulbar, ya, Pak Andi Alibal Masdar, dan wakil gubernur Ibu Eni Anggreni. Kalau kita bisa baca itu, Kak Kadir, tentu kita pelorkan sebuah data bahwa misalnya untuk indikator puas itu 54,4%. Sangat puas itu 4,8, Kak Kadir. Hampir 60, ya. Iya. Terus tidak puas dan puas itu 6,2%. Tidak puas 20,2%. Sangat tidak puas 8% dan rahasia itu 6,4%. Betul. Nah, ini kelihatan di sebaran wilayah ataupun kabupaten ataupun daerah itu ada di Polman, ada di Pasangkayu, Majene, Mamuju, Maten dan Mamasa, kan? Iya. Saya pikir ini yang menjadi sebuah otokritik dan bahan evaluasi bagi pasangan Pak Andi Alibal Masdar dengan Ibu Eni Anggreni. Tentu saja bahwa puas ini itu tidak cukup dengan 60. Tidak cukup 60%, ya, 54%-nya. Kemudian sangat puas ini 4,8 saja. Artinya sangat kalau puas. Digabungkan hampir 60, ya. Iya.
Nah, saya pikir ini akan menjadi sebuah indikator dan saya pikir ini kalau misalnya Pak Andi Alibar ini kemudian mau melakukan perubahan dan menanamkan sebuah legasi politik sebagai bagian modal politik beliau untuk maju di periode kedua, saya pikir ini akan, bisa menjadi sebuah evaluasi. Betul, Evaluasi apakah di internal birokrasi atau paling tidak teamwork betul. Pak Andi Alibal ini untuk kemudian memikirkan data ini. Karena kalau tidak, ini juga akan menyulitkan beliau ya sebagai sebuah PR yang besar untuk kemudian meyakinkan pada periode berikut. Nah, selanjutnya Kak Kadir, kita lihat misalnya pada aspek stabilitas politik. Ya, politik Sumbar ini cukup stabil lah ya. Cukup stabil dari catatan yang ada. Kemudian kebijakan-kebijakan publiknya itu kita lihat misalnya pendidikan kesehatannya puas 63,5% dan tidak puas 36,5%. Sementara infrastrukturnya itu 64,2, puas dan tidak puas 35,8. Pembangunannya 54,0, yang puas dan tidak puas ada 47% Kak Kadir. Kemudian penanganan bencana yang terjadi di tahun berapa kemarin? 2021. Ya. Jadi bencana ini tidak puas masyarakat Kak Kadir. Karena di bawah 50%. Itu angkanya 46,5%. Sementara yang tidak puas 53%. Cukup tinggi sebetulnya ini yang tidak puas terhadap penanganan bencana yang terjadi yang menimpa beberapa waktu Sulbar khususnya ibu kota, karena ini kayak menghantam kantor gubernur Kak Kadir ya. Hancur lebur. Nah, itulah. Jadi pelayanan publiknya itu 57,3, sementara itu yang puas, yang tidak puas 46% Kak Kadir. Kalau kita misalnya melihat hal-hal ini, saya pikir ini akan menjadi sebuah catatan sebetulnya di atas angka-angka, dan ini saya pikir cukup ilmiah lah ya. Karena dipresentasikan dengan objektifikasi terhadap data fakta di lapangan bahwa sesungguhnya masih banyak PR yang perlu dilakukan oleh Pak Andi Alibar bersama Ibu Andri Agreni. Dan ini Kak Kadir menjadi catatan masyarakat ya, bahwa masyarakat ini yang kita kilaskan kembali tadi bahwa sesungguhnya masyarakat ini maju ya. Jadi kemajuan Sumbar sesungguhnya itu kalau daerah lain, provinsi lain itu melangkah 2-3 digit, maka Sumbar seharusnya di angka 7 digit. Karena hanya dengan cara itu baru bisa leading dengan kemajuan provinsi-provinsi lain. Nah, kalau kita melihat dari angka-angka yang tadi sebetulnya cukup lambat. Ya, cukup lambat pembangunan di Sumbar secara umum. Dan kalau kita misalnya spesifikasikan terhadap data-data yang ada, aspek-aspek mana yang bersoal, saya pikir ini juga itu istilahnya ada kebutuhan mendasar yang perlu dipenuhi oleh masyarakat kita. Nah, kalau kita Sulbar ini SDA-nya cukup besar, cukup besar, potensi laut luar biasa, pertanian luar biasa. Nah, ini kalau dikelola dengan bagus, saya juga belum melihat atau data yang saya belum temukan ya. Mohon maaf ini permisa, tolong bantu saya. Saya belum menemukan data di Sulbar itu sudah ada misalnya industri apa begitu. Belum. Ya? Belum ada yang, saya pun istri saya orang Sulbar. Ya. Jadi saya cukup memantau Sulbar, belum ada kayaknya. Industri misalnya, kalau misalnya aspek perikanan misalnya Kak Kadir, ada industri yang di sana menjadi sebuah pilot project terhadap pembangunan Sulbar menjadi inti Kak Kadir. Di sana itu kan kalau tidak salah yang menjadi ikonnya dulu ya. Selain perikanan, kalau lautnya kan panjang. Iya, itu. Bayangkan dari Polman sampai ke Mamuju Utara kan di Pasangkayu. Iya. Kemudian di sana kelapa. Iya. Di sana kopra lah. Kopra ya kan. Iya, dari kelapa ini kan bisa difungsikan banyak hal ya. Iya. Kemudian dulu kan bisa dikatakan di sana kakao. Coklat toh di sana. Bisa dikatakan penghasil dulu ya, seperti itu, dan kelapa sawit kalau tidak salah. Empat di sana. Kemudian kelima kalau tidak salah di sana kayu dulu. Yang saya tahu itu 5 ikonnya Sulawesi Barat dulu. Yang saya tahu. Cuma sayangnya kalau dalam pantauan saya ya, itu kurang dimaksimalkan. Potensi-potensi itu menurut saya kurang dimaksimalkan. Entahlah, karena kan Pak Dokter ini
juga punya analisis, punya gambaran tersendiri. Siap. Tapi kalau saya secara pribadi kelihatannya belum termaksimalkan. Entahlah apa masalah-masalahnya, karena memang kalau Sulawesi Barat sebagai sebuah provinsi baru ya tentu masalah mendasar adalah inovasi, Ya. inovatif kan seperti Ya. itu. Menghadirkan misalnya anggaran-anggaran dari APBN, Ya. investor. Ya. Kalau tidak, kan Sulbar itu luas sekali. Aduh, dari Polman saja itu ke Mamuju butuh waktu 5 jam. Nah, itu dari Polman ke Mamuju ya. Iya. Dari Mamuju ke Pasangkayu itu butuh waktu 3 jam, 4 jam. Ya. Bahkan bisa sampai 5 jam. Artinya dari Polman sampai Anu butuh waktu 10 jam. Artinya jarak itu panjang sekali itu Ya. Sulawesi Barat. Ya. Artinya memang potensi itu, Kak Budi. Jadi jarak itu sebetulnya potensi. Artinya di antara jarak daerah dengan antar daerah dengan daerah, saya pikir itu ada potensi. Ada potensi. Potensi yang kita istilahkan itu adalah potensi sumber daya alam. Sumber daya alam. Nah, sumber daya alam dan sumber daya manusia Sulbar ini saya pikir hampir rata lah maksudnya. Ya. Dalam arti bahwa memang banyak putra-putra daerah Sulbar ini yang memang berkarir di luar daerah. Termasuk banyak. Sulbar itu banyak melahirkan orang-orang hebat loh Ya. di luar. Fahri Hamzah kan termasuk itu orang Maji ini. Ya. Fahri Hamzah. Dan di Kalimantan banyak orang. Nah itulah, orang jadi sebetulnya kan komitmen awal tentang percepatan pembangunan di Sulbar, bagaimana mengelola SDA, potensi-potensi SDA, bagaimana SDM-nya dan seterusnya, saya pikir itu menjadi skala prioritas dalam pembangunan. Iya. Siapapun yang menjadi sebetulnya top leader ataupun gubernur, Iya. wakil gubernur di sana. Termasuk saya pikir sinergitas antara gubernur dengan pemerintah kabupaten kota. Iya. Itu saya pikir itu yang perlu saya pikir dibangun. Iya. Karena memang komitmen kita siapapun yang memimpin sebetulnya Sulbar itu adalah bagaimana evaluasi kita terhadap keinginan untuk mekar berdiri sendiri dari menjadi sebuah otonomi daerah khusus sebagai sebuah daerah yang berdiri sebagai provinsi tersendiri. Saya pikir itu yang perlu untuk dimaksimalkan, dihadirkan Kadir. Yang kedua Kadir, saya pikir potensial lain adalah daerah ini adalah transmigran. Iya. Ciri dan spirit seorang transmigran itu adalah pro terhadap kemajuan, inovasi-inovasi baru. Ke depan itu saya potong Pak Dokter, ada potensi yang harus dijemput oleh gubernur terpilih berikutnya, apakah Libal kembali atau siapa, karena Sulawesi Barat yang terdekat dari ibu kota baru. Ya. Sulbar ini harus menjadi penyangga Ya. ibu kota baru Ya. di Kalimantan Timur kan. Ya. Di Penajam kalau tidak salah. Betul. Karena dia yang paling dekat dari seluruh provinsi selain Kalimantan itu sendiri ya. Ya. Di luar Kalimantan, Sulawesi Barat yang paling dekat. Dan potensi dia untuk menjadi penyangga ibu kota itu sebenarnya harus dimaksimalkan. Namun persiapan-persiapan itu sampai hari ini saya lihat tidak terlihat di era Alibal ini. Nah itulah Kak Kadir. Jadi kan Supply ada istilah dalam ekonomi itu kan supply and demand ya. Istilahnya adalah bagaimana menghadirkan, menyiapkan permintaan-permintaan, Iya. ya, menyiapkan, menyuplai Iya. apa yang menjadi permintaan-permintaan ibu kota. Ini pada saat pembangunan, sebelum kita lanjut, Ya. pada saat pembangunan ini kan tentu ibu kota ini memerlukan banyak bantuan dari Sulawesi Barat. Tentu. Misalnya kan yang berkaitan dengan aspek pembangunan di ibu kota. Ya. Misalnya pengadaan, apalagi pengadaan batu, Ya. shipping apa dan lain-lain. Itu kan yang paling dekat dari Sulawesi Barat itu. Nah itulah Kak Kadir. Kemudian perbaikan pelabuhan untuk menunjang itu belum maksimal sekarang. Makanya saya pikir di sisa waktu ini Iya. beliau ini perlu menyiapkan, perlu menyiapkan bahwa memang Pak Gubernur Pak Andi Alibal ini dan Ibu Anggreni wakilnya Kelihatannya tidak ada lagi waktu bisa karena berapa bulan lagi. perlu menyiapkan lebih awal, kan? Lebih awal paling tidak itu menjadi bagian daripada model politik beliau untuk bertarung di pilgub berikut. Menjadi legasi Ya, menjadi legasi betul. Karena kan apa istilahnya ya? Istilahnya kalau berbicara bisnis, Pulau Pasar ada IKN, ibu kota negara baru di Kaltim ini. Dan apa yang dibutuhkan? Tentu saja sebetulnya selama ini sudah berjalan secara alami. Tapi kan kita butuh ada intervensi kekuasaan, intervensi birokrasi, pemerintahan untuk kemudian menghadirkan itu sehingga kemudian bisa berjalan bahwa ini mobile-nya, drive-nya,
mobile governance itu bisa jalan dengan bagus. Jadi di sana itu, Dinda Dokter, kalau saya ya punya pandangan ya, transformasi laut yang perlu digenjot oleh gubernur sebenarnya. Seharusnya ketika misalnya dia sudah mendengar kabar bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Kalimantan, yang digenjot Alibal itu selain infrastruktur jalan ya, karena memang wajib, kalau jalan di sana tidak bagus, setengah mati orang. Jarak begitu, itu saja dengan jalan yang bagus, luar biasa, lamanya baru sampai orang di tujuan, apalagi kalau misalnya infrastruktur jelek. Harusnya itu prasarana laut ini harus diperkuat. Supaya transportasi laut ini antara Sulawesi bisa lewat Sulbar. Misalnya dalam hal pengadaan yang berkaitan dengan kebutuhan ibu kota. Seperti itu. Baik, saya kira itu sementara Kadir, saya kembali ke Kadir dulu. Baik. Menarik diskusi awal dengan Pak Dokter, sampai saya pun hanyut ikut dalam diskusi ini sesuai dengan pengamatan saya. Baik, sahabat dan sobat episode, kita coba lanjut dari sisi komunikasi politik dan komunikasi pemerintahan dari Pak Andi Alibal Masdar ini akan kita bedah berikutnya bersama Pak Dr. Ridwan Paulam, pengamat politik Islam kita. Dinda Dokter, komunikasi politik gubernur dari pantauan kita, karena seorang pemimpin itu komunikasi sangat penting untuk dipantau, diamati. Seperti apa? Karena komunikasi itu kan bisa mempercepat, mempermudah segala hal. Kalau komunikasi bagus, maka semua aspek bisa jalan, mulai dari pusat, dari bawah, seperti itu. Seperti apa kita melihat komunikasi politik dari Pak Gubernur Andi Alibal Masdar? Baik Kak Kadir, kita sebetulnya kembali melanjutkan sebagai sebuah review dari perbincangan di sesi pertama tadi, bahwa sebetulnya telah dengan disahkannya undang-undang tentang ibu kota baru, sebetulnya ini menjadi bagian dari yang harus diperkuat, dijemput peluang itu, bahwa bukan lagi Sulsel sebagai pintu kawasan Indonesia Timur. Ini perlu untuk kemudian melakukan komunikasi dan meyakinkan pusat bahwa Sulbar juga itu adalah bagian daripada pintu Indonesia Timur. Mengapa? Karena selain daripada aspek potensi alam, potensi yang bisa disuplai ke ibu kota baru, ibu kota negara, juga adalah faktor jarak. Nah, oleh sebab itu juga bagian daripada mengkompilasikan dan mengkorelasikan antara kebijakan dan kampanye Presiden Jokowi tentang poros maritim. Poros maritim itu perlu ditunjang oleh infrastruktur pelabuhan. Nah, saya pikir di Sulbar ini sesungguhnya kalau bisa diyakinkan secara komunikatif yang bagus dengan pemerintah pusat, presentasi yang bagus, bagaimana dan seterusnya, peluang itu saya pikir ini akan memberi warna tersendiri terhadap kemajuan di Sulbar. Nah, sebegitu salah satu yang perlu dikomunikasikan Pak Gubernur ini adalah bagaimana betul-betul meyakinkan pusat tentang keseriusan. Transformasi laut ini yang dipercepat. Tol laut itu tol laut itu saya pikir butuh agar bisa menyambut ini penyangga ibu kota. Malah saya berpikir betul-betul secara fisik tol laut itu dari Sulbar ibu kota ke ibu kota provinsi. Ibu kota negara kan? Ibu kota negara yang baru ini. Dan jaraknya dekat. Jaraknya dekat, saya pikir waduh, luar biasa kalau ini bisa diyakinkan. Kalaupun bukan tol laut, minimal kapal cepat itu tersedia antara ibu kota dengan Sulbar. Sehingga orang bisa sampai ke ibu kota melalui jalur laut itu cepat. Seperti itu. Nah, saya pikir ini adalah bagian daripada perlu untuk kemudian stressingnya adalah komunikasi Pak Gubernur ini kepada pemerintah pusat untuk dan menghadirkan investor. Selain itu, saya pikir itu bisa menjadi daya tarik bagi pusat dan investor. Cuma master plan-nya mungkin ini perencanaannya ini mungkin yang bermasalah. Saya pikir teamwork-nya Pak Gubernur ini lemah saya pikir perlu dievaluasi.
di sisa waktu ini saya pikir tidak masalah ya, persoalan bahwa akan berakhir dalam waktu dekat periodenya nggak ada masalah. Yang pasti bahwa tim untuk teamworknya untuk bekerja mempersiapkan itu saya kira nggak ada masalah. Maka PLT yang lama ini PLT loh. PLT ini kan datang hanya untuk untuk meneruskan itu. Iya. Maksud saya begini Kak Kadir, bahwa gubernur itu adalah wakil dari pemerintah pusat. Betul. Kalau apa yang dilakukan, yang dipikirkan, yang digagas oleh gubernur sekarang ini itu betul direspon dan di-ACC oleh pusat, maka siapapun yang datang menjadi pejabat ya PLT gubernur itu akan melanjutkan ini persoalan. Dan itu bisa saja akan di masa pemerintahan PLT itu bisa saja terrealisasi daripada apa yang digagas yang diletakkan oleh Pak Gubernur. Saya biasa kadang-kadang berpikir, kalau saya jadi gubernur Sulbar ini, waduh luar biasa ini Sulbar sebenarnya potensinya. Sayangnya, kalau saya secara pribadi ya, saya melihat Pak Andi Alibal ini belum mampu memaksimalkan potensi itu. Saya tidak tahu apa faktor-faktor yang membuat itu, tentu orang Sulbar yang lebih memahami. Tapi dalam kacamata kita sebagai seorang pengamat semua ini ya, menurut saya Pak Alibal belum mampu memaksimalkan potensi yang ada di Sulawesi Barat selama masa dia. Baik, tadi ini kan dari sisi komunikasi. Ya. Kemudian komunikasi politiknya seperti apa, kita melihat komunikasi beliau sebagai gubernur dalam amatan kita. Ya. Jadi kan komunikasi ini kan ada beberapa ya. Betul. Paling tidak komunikasi hierarkinya ke atas, ke pemerintah pusat. Betul. Pemerintah komunikasi secara horizontal. Paling tidaklah komunikasi antara gubernur dengan wakil ibu wakil gubernur dan para bupati. Dan bagaimana komunikasi secara ke bawah ini, masyarakat, warga dan seterusnya. Nah, ini saya pikir kalau kita misalnya melihat secara detail tentang fakta-fakta empiris dari komunikasi ataupun kualitas komunikasi Pak Gubernur ini, misalnya itu ada contoh kasus misalnya menyebut Pancasila saja itu bersoal ya. Oh iya, bersoal. Kalau tidak salah pernah viral. Ya. Ini saya pikir padahal beliau mantan bupati loh. Ini kan ini perlu untuk kemudian dibenahi ya komunikasinya. Kemudian misalnya bagaimana komunikasinya dengan ibu dengan adiknya misalnya Bupati Polman hari ini ya. Saya pikir ini mungkin karena faktor-faktor persoalan politik di masa depan. Ini sekarang ini yang lagi hangat karena persaingan mereka ini untuk menuju Pilgub 2024 ini lagi hangat-hangat. Memang sih ini jadi tantangan tersendiri bagi Pak Gubernur karena kemungkinan besar ini akan berhadapan ya sesama klan ya. Pak Bupati Polman ini sudah 2 periode Kak Kadir ya. Sudah periode, tentu saja beliau ini yang masih muda dari kakaknya tentu saja sedang mempersiapkan diri mungkin juga untuk menuju. Ada masukan saya ini secara pribadi, ini juga bisa mungkin dikaji Dinda Doktor ini bersama jaringan kampus. Ya. Dan mungkin teman-teman di Unismu, Pak Doktor misalnya ya bisa membuat catatan-catatan dan ia menyuratlah kepada Pak Gubernur seperti apa melihat Sulbar yang potensinya sebenarnya besar. Ada 2 hal sebenarnya yang juga urgent selain itu tadi yang kita sudah diskusikan ya. Ya. Pertama adalah memastikan ibu kota. Ini kan belum ada sampai hari ini. Jadi di sana masih kabupaten. Ya. Jadi Mamuju itu kan seharusnya sudah dari Prode Anwar Adnan Saleh. Itu sudah seharusnya dijadikan ibu kota atau berubah nama dari kabupaten menjadi kota. Ya. Walaupun untuk menjadikan Mamuju itu sebagai kota harus dimekarkan dulu karena luas sekali itu Mamuju. Ya. Mamuju itu bisa dimekarkan sampai 3 bisa kota dan 2 kabupaten lagi. Karena luas. Tapi menurut saya itu penting. Identitas sebuah provinsi itu kan harus memiliki kota. Ya. Kemudian yang kedua kan jarak tadi kita sudah sebut dari awal. Dari Polman itu ke Mamuju Utara itu Pasangkayu itu butuh waktu 8 jam. Saya pikir bus antar kabupaten itu penting di sana. Ya. Yang memang 24 jam. Ya. Jadi ada memang bus yang harus disiapkan sebenarnya provinsi di sana itu yang lalu lalang ya dari Polman ke Pasangkayu.
Ya. Dan itu 24 jam. Jadi akses antara masyarakat, antar kabupaten di sana, antar provinsi di sana, itu bisa mudah. Karena kalau tidak setengah mati di sana. Jadi menurut saya bus ini menjadi solusi bagi masyarakat Sulbar. Selain kereta api, kalau kereta api kan Sulawesi Selatan aja susah. Jangan ini cerita di susah. Itu juga yang perlu mungkin Dinda Dokter dan kawan-kawan di kampus perlu membuat catatan-catatan dan rekomendasi-rekomendasi ke Pak Gubernur di sana. Kalau seandainya Pak Gubernur membuka ruang-ruang itu dari kampus-kampus. Ya. Baik, Kak, tentu saja bahwa memang ciri sebuah provinsi itu ya ada ibu kota provinsi. Tentu saja ini apa ya, dari awal kita ini sebetulnya merencanakan dan ingin menjadi menjadi provinsi berdiri sendiri, menjadi otonomi daerah tersendiri dari dari Sulsel sebetulnya. Ya, itu juga perlu untuk kemudian tetap ditradisikan bagaimana Tudan Sipulu. Ya, bagaimana duduk bersama antara tokoh-tokoh yang ada untuk segera mempertegas dan memastikan, memberikan keputusan di mana provinsi yang ideal sesungguhnya di Sulawesi Barat itu. Apakah di Mamuju, di Majene, atau di Polman? Tentu saja bahwa memang kajiannya ada kajian historisnya, antropologisnya, sosiologisnya. Nah, aspek-aspek ini sebetulnya pendekatan-pendekatan yang perlu dipikirkan sejauh mana, karena kan kadang-kadang aspek sosiologis juga itu tidak terlalu kemudian mengganggu. Sebetulnya dari pendekatan-pendekatan sosiologisnya apa semuanya, ini saya pikir kalau misalnya itu sudah tuntas, saya pikir memang keberanian ya. Jadi seorang pemimpin juga harus mengambil berani mengambil ya sebuah kebijakan walaupun sebenarnya berisiko ya, tetapi kalau itu asas manfaatnya dan kepastiannya terhadap masyarakat, ya warga bisa dapatkan itu, saya pikir itu bisa dilakukan. Perlu bukan bisa, wajib dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena memang ya pemimpin ya ada risiko-risiko yang perlu diterima, yang harus dirasakan dan seterusnya untuk kemudian dalam sebuah keputusan untuk kemudian memastikan tentang sebuah ibu kota. Nah, tentu saja ini kan jadi persoalan tersendiri Kak Kadir ke depan bila ini tidak sesegera untuk kemudian dilakukan. Termasuk saya pikir kalau memungkinkan untuk kalau memungkinkan untuk kemudian dimekarkan ya Kabupaten Mamuju, ya kenapa tidak? Saya pikir itu hal yang yuridis ya. Artinya apa? Boleh secara hukum untuk kita lakukan untuk dilakukan oleh seorang pemimpin. Nah, kalau itu dilakukan, saya pikir semakin menambah kekuatan, potensi, ya, dan aspek-aspek lain terhadap kekayaan-kekayaan yang ada di provinsi Sulbar ini, Kak Kadir. Nah, tentu saja bahwa memang kebijakan seorang pemimpin itu kan tentu saja akan berdampak kepada karir politik di masa mendatang. Nah, selanjutnya, Kak Kadir, saya pikir memang sih persoalan yang paling menonjol dari persoalan yang ada di Provinsi Sulawesi Barat ini adalah persoalan komunikasi. Iya. Persoalan komunikasi. Memang sih perlu memang menghadirkan pakar, menghadirkan perguruan-perguruan tinggi, apalagi memang perguruan tinggi sekarang ini mendorong kolaborasi, ya, kerjasama, bagaimana kemitraan itu dilakukan dari semua aspek. Aspek pertanian, aspek kajian tata kota, administrasi pemerintahan dan seterusnya, kesehatannya dan seterusnya, bagaimana penguatan sosial keagamaannya, ya budayanya. Saya pikir semua bisa dilakukan. Memang sih saya katakan tadi bahwa memang sih teamwork, ya, gubernur ini memang perlu perlu melakukan inovasi-inovasi. Iya. Artinya selain gubernur ini, ya tim pemikirnya ini ya juga perlu lebih mempertegas kehadiran mereka di sisi gubernur. Ini mungkin yang kurang ya, kehadiran mereka di sisi gubernur masih kurang jelas, kurang berperan menurut kita di Dokter ya. Baik, sebelum saya lanjut pada pertanyaan terakhir, ada juga satu hal sebenarnya di sana itu yang dalam kacamata saya yang penting mungkin masyarakat terutama para investor ya kalau menonton diskusi kita ini menghadirkan
apalagi istilahnya ya, tol, jalan tol Ya. antara Polman, Mamasa, Mamuju. Karena itu jarak dari Polman ke Mamasa itu luar biasa setengah matinya. Medannya sangat susah. Ya. Padahal sebenarnya sangat potensi itu Mamasa di Mamasa itu membentuk segitiga. Ya. Mamasa itu bisa tembus Toraja. Ya. Harusnya ini gubernur punya perencanaan jangka panjang. Misalnya merencanakan mengundang para investor ya untuk mau membuat tol atau meyakinkan pusat. Ya. Itu dari Mamasa bisa ke Mamuju, kota Mamuju, bisa ke Toraja. Wah, sebagai objek wisata kan di selatan Toraja. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka ya saya pikir orang akan melewati Sulawesi Barat itu dengan mudah. Arti dan keinginannya orang untuk lewat di Sulawesi Barat itu akan sering. Itu barangkali tambahan dari kacamata saya melihat Sulawesi Barat, kampungnya istri saya. Baik, Dinda Dokter, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini tadi kita sudah menyinggung bagaimana Andi Alibal Masdar dengan adiknya ini, Bupati Polman, akan mungkin saling baku siku kalau tidak ada yang mau mengalah. 2024. Kalau dilihat dari kinerja Andi Ibrahim di Polman ini cukup bagus. Dilihat ekonomi cukup terlihat ya seperti itu. Bisa dikatakan Andi Ibrahim ini cukup berhasil lah. Cukup ada inovasi lah di Polman ya. Dan tapi kita akan membedah khusus nanti soal Polman tentang kinerja Andi Ibrahim itu sendiri. Namun ya peta persaingan antara klan ini. Jadi kalau di Sulbar itu Dinda Dokter, sejauh ini ada dua klan yang kuat. Ada dua kelompok. Klan Masdar. Sebenarnya ada tiga. Kemudian ada klan SDK. SDK ini DPR RI saat ini mantan Bupati DPR RI, anaknya Ketua DPRD Sulawesi Barat, putrinya baru-baru menang lagi Pilkada Mamuju, Bupati Mamuju saat ini. Jadi di Sulbar itu sejauh ini dua klan ini yang terlihat kekuatannya. Kalau klan Masdar jelas Andi Ibrahim Masdar saat ini gubernur, Andi Ibrahim Masdar saat ini Bupati Polman. Namun SDK ini tidak kalah. Dia anggota DPR RI saat ini dari fraksi Demokrat, Ketua Demokrat Sulbar dia kan, mantan Bupati Mamuju. Putrinya baru-baru terpilih jadi gubernur, jadi Bupati Mamuju. Anaknya Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Luar itu. Yang potensi muncul menjadi lawannya tentu Bupati Mateng, Ketua Golkar saat ini, Ketua Golkar Sulbar saat ini, DPD 1 Golkar Sulbar, Aras Tamauni, atau lebih Aras ya, lebih populer disebut Aras. Kemudian ada Prof. Hussein Sam, Rektor UNEM yang lagi kencang saat ini. Kemudian ada tokoh nasional, pakar ekonomi, Putra Polman, Dr. Sarkawi Raub. Dan terakhir yang muncul, mantan Bupati Mamuju Utara atau Pasangkayu, Agus Sambo Jiwa. Kalau kita melihat di sana, ABM ini dari aspek kinerja dan lain-lain, maukah dia mengalah untuk adiknya agar mempersilahkan adiknya atau tetap ngotot maju menurut kajian Dinda Dokter? Dan apa efeknya kalau dua-duanya maju menurut kita? Silakan. Baik, Kang Kadir. Memang sih kalau kita melihat dinamika yang ada, saya pikir kelompok-kelompok elit ini yang memang selama ini muncul itu kan ada dua klan ini ya. Klannya Pak Masdar ini dengan klan SDK. Nah, tentu saja ini semua kedua elit ini ya, klan ini saya pikir sedang memperlihatkan ya, sedang on fire, kemudian memperlihatkan kekuatan-kekuatan politiknya, termasuk bagaimana sejauh mana ya tangan-tangan dingin mereka ya kedua klan ini dalam mengaktualisasikan ataupun mempraksiskan daripada kebijakan-kebijakannya baik di birokrasi, bupati, begitu pula di legislatif. Tentu saja fungsi-fungsi legislatif atau anggota DPR itu seperti apa sebetulnya, pengawasannya, aspek legislasi dan aspek penganggaran yang mereka lakukan. Tentu saja bahwa memang sih elit-elit partai ini, elit partai yang kemudian bertarung di sana, berkompetisi ini, saya pikir
itu cukup mewarnai ya, cukup mewarnai di sana. Memang sih kalau kita melihat misalnya keluarga Pak Masdar ini, Andi Masdar ini, saya pikir ini akan menjadi tantangan tersendiri. Dan itu bisa dibaca oleh lawan bahwa sungguhnya ketika ini terjadi pertarungan dan gesekan yang keras, maka itu bisa saja merugikan dan itu bisa menguntungkan lawan. Siapapun yang akan muncul itu akan muncul. Nah, sebab itu saya pikir memang sih perlu untuk kemudian mengkaji secara ilmiah by data terkait dengan klan Andi Masdar, ya, apakah Pak Alibal atau Andi Ibrahim, untuk kemudian memutuskan siapa yang akan diputuskan di internal mereka untuk kemudian maju di pertarungan pilgub berikut. Nah, namun demikian saya pikir bahwa sungguhnya baik Pak SDK Kak Kadir dan klannya Pak Masdar, Andi Masdar ini tentu saja ada figur lain sebagai bagian alternatif jika masyarakat ya kemudian jenuh dengan tontonan kedua klan ini. Ya, saya pikir mereka sudah merasakan seperti apa pembangunan kesejahteraan yang dialami dan sejauh mana percepatan pembangunan dan kemajuan yang terjadi di Sulbar. Tentu saja ada nama misalnya W. Aras ya, Ketua DPD 1 Partai Golkar, ya. Tentu saja bahwa poros ini juga adalah bagian pilihan yang cukup prospektif di masa depan di Pilgub Sulbar. Kemudian ada Pak Rektor UNM, Profesor Dr. Hussein Sam, ya. Saya pikir ini juga bagian dari alternatif. Kemudian Dr. Sarkawi Rauf ini saya pikir sudah malam melintar dan cukup matang lah ya secara nasional dan juga punya jejaring yang kuat. Ini ya. Jadi gubernur Sulbar, dia punya jaringan pengusaha kuat ini. Dr. Sarkawi Rauf. Maka semakin cepat sebetulnya ibu kota negara ini, barangkali dengan jejaring yang bisa yang bisa dimaksimalkan dan bisa dimanfaatkan dengan bagus sebagai bagian daripada simbiosis ya. Mutualisme terhadap potensi yang ada pada diri sosok Dr. Sarkawi Rauf ini. Nah, kalau misalnya tiga poros sebagai bagian alternatif dari kedua klan yang tadi ini muncul ke Kadir, saya pikir ini akan mewarnai dan saya pikir itu akan memberikan harapan baru terhadap perkembangan kemajuan di Sulawesi Barat. Tentu saja bahwa sesungguhnya potensi dan dinamika ini akan berubah terus-menerus. Tentu saja kita akan melihat pasca PLT ini bekerja ke Kadir. Dan itu sejauh mana akan terasa ke bawah, ya. Dan juga adalah bagian daripada dinamika politik di Sulbar. Tentu saja elit-elit ini akan muncul. Dan saya pikir potensi yang saya katakan tadi sebagai bagian daripada gagasan bahwa sumber daya manusia dan sumber daya alam yang harus dikelola itu menjadi sebuah jualan politik bagi siapapun yang akan bertarung di provinsi ada di Pilgub Provinsi Sulbar. Baik sahabat dan sobat. So, tidak terasa waktu telah cukup untuk mendiskusikan Provinsi Sulawesi Barat terkait bagaimana kepemimpinan Andi Alibal Masdar dan Ibu Eni Anggreni dalam memimpin Sulawesi Barat. Dari kesimpulan memang ada banyak potensi bagi provinsi baru ini yang tidak termaksimalkan di era Andi Alibal Masdar ini, dan semoga gubernur berikutnya siapapun itu terpilih, potensi-potensi itu sudah bisa dimaksimalkan. Apalagi ada peluang bagi Sulawesi Barat menjadi penyangga ibu kota negara Indonesia yang akan segera berpindah ke Kalimantan Timur di Penajam kalau tidak salah, sehingga peluang-peluang yang dimiliki Sulawesi Barat ini bisa dinikmati manfaatnya oleh masyarakat Sulawesi Barat sebagai sebuah tujuan provinsi ini berdiri, dan muaranya adalah kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, Minta Dokter. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.